Selamat siang Tuan Shen, saya jebolan Harvard, dan selalu meraih beasiswa tiap tahun. Selamat siang Tuan Shen, saya baru saja meraih emas pada kontes supermodel kali ini. Selain itu, saya pun baru saja meraih sertifikasi guru internasional. Dengan keberadaan saya di sini, Tuan Muda pasti akan jauh lebih baik. Sejak kecil, saya senantiasa akrab dengan anak-anak. Anak-anak yang bergaul dengan saya. Semua menganggap saya baik. Kini melamar sebagai pengasuh. Apakah persaingannya seketat ini? Bagaimana denganmu? Saya suka anak-anak. Kamu tetap di sini. Yang lain, silakan pergi. Mengapa memilih dia? Karena dia yang paling buruk rupa. Anakku, Keluarga Su telah bangkrut. Tuan Shen menyatakan pernikahan antara keluarga Su dan Shen dibatalkan. Hak asuh anak itu jatuh ke keluarga Shen. Tak ada lagi hubungan dengan kalian. Jika Anda nekat mengganggu, kami akan menghentikan biaya pengobatan kakek Anda. anakku. Xian Yanzhou kini amnesia. Dia tak mungkin mengingat saya lagi. Saat saya melahirkan dulu, dia direnggut oleh keluarga Shen. Mereka turut mengancam saya dengan kondisi kakek saya selama 5 tahun ini. Ini kakek telah tiada. Anakku, aku kembali. Kalau kau mau tinggal, cuma ada satu syarat. Yanzhou, Wanita jahat itu datang lagi. Yanzhou, Kenapa kau datang? aku datang membawa komputer model terbaru untuk Chen Chen. Dia paling suka barang seperti ini. Jangan terlalu memanja dia. Kalau itu bisa membuat Chen Chen senang, aku rela melakukan apapun. Bila Chen Chen bisa menerimamu dengan tulus, kau boleh tinggal di sini. Hati-hati ya, Chen Chen berwatak sangat buruk. Jangan biarkan dia melukaimu. Baik, terima kasih atas perhatian Nona Lin. Silakan. Mood tuan muda kecil sering tidak stabil. Para pengasuh sebelumnya, semuanya pergi karenanya. Kau harus berhati-hati. Anakku, Ini milikmu. Sampah. tuan muda kecil. Tuan muda kecil, ini khusus pemberian tuan besar untukmu. Di dalamnya ada model terbaru tablet dengan spesifikasi tertinggi. Syukurlah tidak rusak. Kenapa tak bilang sejak tadi? Baru saja mau kuberitahu, kau sudah membuangnya. Tuan muda kecil ingin mengenakan pakaian. Jika komputernya rusak, aku akan menuntutmu ganti rugi. Ini pasti rusak. Aku tak punya uang untuk menggantinya. Gajiku sebagai pengasuh akan dipakai melunasi utang. Paman Zhou, ayah pasti mendendam padaku. Mencari pengasuh dengan gangguan mental untuk jadi pengasuhku. Dia pasti berniat menyiksaku. Tuan muda kecil masih ingin mengenakan pakaian. Tidak mau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ku beritahu, orang dengan gangguan mental menyakiti orang. Tak perlu bertanggung jawab secara hukum. Sudah sebesar ini, usia sudah 5 tahun masih minta orang lain memakaikan baju. Tidak tahu malu. Pak Kepala Pelayan Zhou, ada lagi yang perlu ku bantu. Sudah tak ada apa-apa. Paman Zhou, aku tak mau dia jadi pengasuhku. Tuan muda kecil, jika kau tak mengizinkanku tinggal, akan ku beritahu semua orang di luar bahwa kau pengecut, penakut, namun sombong. Aku bukan begitu. Baik, aku setuju kau tinggal. Akan kubuat hidupmu lebih sengsara daripada mati. Anak baik, aku sungguh menantikannya. Berani sekali dia padaku. Mungkinkah tuan muda kecil menyukai tipe seperti ini? Tuan muda kecil mengizinkan. Tak ada masalah. Sulingin merusak laptop pemberian Nona Lin. Dia merusak laptop tersebut. Katanya, kerugian itu akan dipotong dari gajinya. Dia bilang pemberian Lin Ruoyao. Tidak, katanya itu dari Anda. Oh, menarik juga. Kalau begitu, lanjutkan saja.
Lihat saja berapa lama ia sanggup bertahan. Sampah. Apa dia benar-benar baik-baik saja di keluarga Shen? Aku harus menengoknya. Chen, ada apa? Aku bermimpi Mommy membuangku ke tempat sampah, lalu pergi. Maaf ya. Maafkan aku. Maafkan aku, sayang. Aku tidak mau tidur. Tuan muda kecil, Dia padahal tak sudah mau larut, tidur. mari kita beristirahat. Kataku tak mau tidur jadi tidak tidur. Ini pertama kalinya dia terbangun tengah malam dan setenang ini. Tidak apa-apa, Mama di sini. Mama akan selalu ada. Tidurlah, tidurlah sayangku. Mama akan menemanimu dan menjagamu selamanya. Lebih manis ketimbang saat dia terjaga. Tuan muda. Kamu memang punya kemampuan ya. Saya lihat tuan muda kecil tidak bisa tidur nyenyak, jadi saya ingin menemaninya. Kamu memang telaten. Apa maksudnya? Tuan muda kecil ternyata sudah memakai bajunya sendiri. Meskipun kamu jelek, tapi kamu lumayan baik. Apakah kamu mau menikah dengan ayahku? Tidak mau. Ayahku tampan dan kaya raya. Kenapa kamu tidak mau? Setampan apapun dia tetap tidak peka. Beraninya kamu memaki ayahku? Saya cuma mengatakan yang sebenarnya. Ayah. Ayah. Tuan muda. Tuan muda kecil, apa kamu dendam padaku? Karena sempat melempar bantal ke kamu waktu itu. Kamu juga menghancurkan komputerku, mengancamku, menyebarkan rumor bahwa aku pengecut. Baiklah, baiklah. Aku biarkan kamu berbuat seenaknya padaku. Sampai kapanpun mau Tidak, aku memutuskan untuk berdamai denganmu. berdamai? Kamu mau apa? Aku benar-benar ingin berdamai denganmu, tapi ada permintaan kecil. Permintaan kecil? Coba katakan. Sama seperti tadi malam, menepuk punggung dan menidurkanku. Bukankah ini permintaan yang sangat kecil? Bagaimana? Baiklah. Yeay, dia setuju. Kamu memang nakal sekali. Memangnya kamu takut aku tidak setuju? Tidak juga, aku tidak takut apapun. Mulai sekarang, rumah ini aku yang akan melindungimu. Hebat sekali. Cepat pergi mandi dan bersiap. Chen, aku datang menemanimu sarapan. Huh, Ada apa? aku tidak mau makan dengan wanita jahat ini. Suruh Paman Zhou membawakan makanan ke taman. Apakah Lin Ruoyao tidak baik kepadanya? Mengapa dia begitu menolak Lin Ruoyao? Ini semua salahku. Bukan salahmu. Benar-benar makin manja saja. Jangan bawakan dia makanan. Biarkan dia kelaparan. Apakah kamu benar-benar ayah kandungnya? Bagaimana bisa kamu membiarkan anak kelaparan? Pengasuh kecil ini cukup menarik. Dia pasti akrab dengan Chen kan? Ya, lumayan. Hanya saja dia agak tidak tahu batasan. Walaupun marah, jangan sampai kelaparan. Bagaimana jika sampai sakit perut dan orang jahat berhasil mengambil kesempatan? Apa yang kamu katakan ada benarnya. Apakah kamu mau mempertimbangkan lagi untuk menikah dengan ayahku? Tidak, aku tidak akan pernah menjadi orang ketiga. Kenapa kamu begitu menyebalkan? Nona Lin menjadi ibu tirimu. Mereka belum bersama. Cepat atau lambat. Wanita itu terlihat lembut di luar. Tapi sebenarnya dia adalah ular beracun. Sedikit saja tidak hati-hati.
Dia akan muncul tiba-tiba dan menggigitmu. Kamu harus hati-hati ya. Kak Su, Kenapa ada perasaan familiar ini? Itu dia. Nona Su tanpa kacamata, ternyata begitu cantik. Nona Su, bisakah Anda mengantarkan saya ke toilet? Baik. Aku tak boleh membiarkan Yanzhou teringat. Jangan pikir aku tak tahu, muslihat licik apa yang sedang kau jalankan. Kalau terjadi lagi, aku akan langsung mengusirnya. Tidak, Pikirkan baik-baik. Muyang, tolong selidiki lagi identitas Su Lingyin. Bagaimana hasil penyelidikanmu soal Ibu Chen Chen waktu itu? Ada kabar terbaru? Aku menemukan dokter yang membantu persalinan waktu itu. Dokternya bilang ia pingsan sambil menangis setelah bayinya diambil. Jadi kakek bilang ia rela menyerahkan Chen Chen kepada keluarga Shen karena uang. Tidak mungkin. Kakek sudah memerintahkan agar hal ini dirahasiakan dan semua berkas sudah disita saat itu. Sangat susah bagiku menemukan rumah sakit itu saja sudah cukup sulit. Sebenarnya apa yang kakek sembunyikan? Di mana bajuku? sudah dibuang. Dibuang? Baju-baju ini kebesaran dan jelek. Kenapa tidak pakai yang lebih keren? Tubuhmu kan bagus. Jangan kira aku tak tahu niat burukmu. Aku di sini hanya untukmu. Aku tidak akan menggoda pria lain. Kalau kau berani begitu lagi, aku akan pergi. Jangan begitu, Kak Su. Aku salah. Untuk hari ini pakai ini dulu. Besok ku temani membeli yang sama persis. Dasar kamu. Jangan ulangi lagi. Baik. Lebih baik aku mandi nanti saja. Biar tak ada yang melihat. Seharusnya semua sudah tidur, ya. Aku itu Kau sengaja menjatuhkan diri? mungkinkah aku cuma terpeleset. Mau memeluk sampai kapan? Maafkan aku. Kenapa dia selalu terasa begitu familiar? Su Lingyin, sebenarnya siapa kau? Hei kamu. Apa yang kau lakukan? Jangan kira karena engkau sudah merebut hati Chen Chen, kau bisa naik pangkat. Kerjakan saja tugas utamamu, dan jangan pernah bermimpi menggodaku. Siapa juga yang mau menggodamu? Kak Su, Di mana pakaianku? Bibi Shu bilang dia akan mencucinya lalu mengantarkannya. Mungkin butuh sekitar 10 menit. Apakah ayah membuatmu kesal? Jangan sebut-sebut dia di depanku. Baik, aku janji takkan menyinggungnya. Pantas saja orang bilang wanita itu bak harimau betina. Benar-benar menakutkan. Tuan muda kecil, silakan minum susumu. Kalau wanita sedang marah, apa yang mesti dilakukan? Cukup beri hadiah, misalnya berlian atau perhiasan. Kebanyakan wanita pasti menyukainya. Kak Su, apapun yang kau mau hari ini, silakan. Aku yang tanggung. Dasar kamu, sudah dengarkan saja. Lingyin, Jiang Huai, tak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Bagaimana kabarmu selama ini? Tentu saja, ibu saya baik-baik saja. Ternyata kamu sudah menikah, ya? Benar-benar. jangan bercanda. Saya belum menikah. Saya bekerja sebagai pengasuh di rumahnya.
Jadi, kamu masih lajang. Kak Su bilang akan menemani aku seumur hidup. Kalau aku sudah besar, aku akan menikahinya. Kamu tak punya harapan. Sepertinya aku harus sebelum kamu dewasa, menikahinya lebih dulu. Kenapa kamu juga ikut bercanda dengan anak kecil? Saya mau angkat telepon sebentar. Kak Su, kamu tak mau menikah dengan ayahku karena dia, kan? Aku dan Paman Jiang sudah saling kenal sejak kecil. Kami berteman baik. Kalau begitu, kamu tak akan menikah dengannya, kan? Tidak akan. Aku dan dia hanya teman. Kak Su, tunggu aku. Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen, kau lari kemana? Cepat keluar. Bapak Shen, baru saja dapat kabar. Pangeran kecil Anda sedang di toko perhiasan mal sebelah. Dia menggesek cincin berlian senilai 10 miliar rupiah. Segera temukan dia. Kak Su, Chen Chen, kau lari kemana? Tiba-tiba lenyap begitu saja. Kak Su, kenapa menangis? Kau masih berani menyalahkanku. Kau langsung lari dan menghilang begitu saja. Aku tetap menantimu di sini. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Pengasuh kecilmu cukup hebat juga ya. Tuan muda, Ayah, kenapa ada di sini? Ini hadiahku buat Kak Su. Bawa tuan muda pergi. Tuan muda, ayo kita pergi. Aku tidak mau pergi. Percuma kau lihat. Perempuan seperti kamu sudah sering saya temui. Kau bisa menipu Chen Chen, tapi tak bisa menipuku. Cincin 5 juta. Apa kamu layak? Apa kau layak? aku tak tahu Chen Chen akan memberikanku cincin. Sekalipun dia membelinya, aku tetap takkan menerimanya. Begitu. Ini gaji bulan ini. Aku akan menambah kompensasi 1 bulan. Pergi, jangan muncul lagi. Tolong beri aku satu peluang lagi. Aku benar-benar tak tahu soal ini. Jangan usir aku. Tolong. Li Yin, kenapa kau memohon padanya? Jelas ada masalah. Jangan ikut campur. Kau pergi dulu. Barang-barangmu, pelayan akan mengemasnya untukmu. Aku benar-benar tak tahu soal ini. Jangan usir aku. Dia sudah menghinaimu begitu. Kau masih mau mengikutinya. Memalukan dirimu sendiri? Jiang Huai. Barusan dia begitu marah padamu, tapi kau diam saja. Kemana Su Li Yin yang ku kenal? Ini urusanku. Kau tak perlu ikut campur. Apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini? Apa karena uang? Aku bisa memberikannya padamu. Tuan Shen bilang, kalau kau ingin keluarga Shen mengobati kakekmu, maka bayi dalam kandunganmu harus jadi milik keluarga Shen. Tidak perlu. Aku tak membutuhkannya sekarang. Ayah, Kak Su di mana? Saya akan mengganti pengasuh untuk merawatmu. Ayah, apakah ayah memecat Kak Su? Ya? Ayah, kenapa ayah bisa sewenang-wenang begini? Kenapa? Hubunganmu dengannya sangat baik, ya? Benar, hanya dia yang benar-benar peduli padaku. Tidak pernah ada yang sebaik ini padaku, termasuk ayah sekalipun. Bagaimana kamu tahu dia tidak melakukannya demi uang? Hanya dalam beberapa hari. 1 miliar rupiah. Siapapun pasti mau merawatmu. Ini saya yang membelinya sendiri. Lagi pula, itu dibeli dengan uangku. Aku bebas memberikannya kepada siapa saja. Ayah tidak bisa ikut campur. Saya adalah wali tunggalmu. Sebelum kamu dewasa, semua uang yang kamu hasilkan adalah milikku. Saya tidak peduli. Jika ayah tidak membiarkan Kak Su kembali, aku akan... Kamu akan bagaimana? Aku akan membuat Lin Royal hancur berantakan. Jangan salahkan aku jika aku berterus terang.
Bos, bagaimana kalau dipertimbangkan lagi? Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Anak kecil berusia 5 tahun sudah tahu cara mengancam orang. Ayah, tunggu saja. Baiklah, aku mau lihat. Sejauh mana kamu sanggup melakukannya? Mengapa ayah dan anak ini sama keras kepalanya? Bos, apa bos merasa si iblis kecil sedang kabur? Bos, gawat. Sekarang semua platform sedang heboh video Nonalin memukul bocah. Kalau mau dihapus, suruh Sulingin menemuiku. Jika tidak, anggap ini peringatan. Benar-benar ada kemajuan. Suruh departemen teknis hapus postingan itu. Baik. Departemen teknis bilang terlalu banyak situs telah diretas. Butuh setidaknya 3 hari. Bos, departemen teknis bilang tak bisa dihapus. Jika tidak, biarkan asisten rumah tanggamu pulang saja. Tuan muda, Sulingin sudah tiba. Dia bersikeras ingin menemui Anda. Baik, dia datang sendiri. Bos, kemampuan meretas tuan muda kecil makin hebat saja. Lihat, baru satu peringatan sudah begini. Jangan biarkan masalah ini membesar. Silakan kembali ke perusahaan. Masalah keluarga biar aku tangani. Baiklah, kalau begitu, saya kembali dulu. Benar, bos. Pergi. Kaulah yang memberi ide itu pada Chen Chen. Tuan muda kecil bertanya padaku, hadiah apa yang disukai wanita? Jadi saya bilang berlian dan perhiasan. Tuan muda, mohon jangan marah. Ini sepenuhnya salah saya karena tidak bertanya dengan jelas. Suruh Sulingin naik. Tuan muda, soal pembelian cincin ini, saya benar-benar tidak tahu. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Hubunganmu dengan Chen Chen tampaknya sangat baik. Tuan muda, tenang saja, hal ini tak akan terulang lagi. Kalau sampai terulang, Anda tak perlu mengusir saya. Saya akan pergi sendiri. Perempuan biasa seperti itu. Apa yang membuatnya begitu menyukainya? Chen Chen ada di kamar tidur. Terima kasih, Tuan muda. Larinya cepat sekali. Pergi. Pergi kalian semua. Pergi. Pergi. Tuan muda kecil, saya baru pulang, kenapa sudah disuruh pergi? Kak Su. Kau akhirnya kembali. Kak Su, kenapa kau sebodoh itu tidak mencariku sebagai andalanmu yang besar? Bukankah aku sudah bilang aku akan melindungimu? Lihat, aku tidak pergi kan? Aku kembali lagi. Maafkan aku. Kalau begitu, aku memaafkanmu. Ada apa? Aku mengancam ayah bahwa jika dia tidak membiarkanmu kembali, dia akan membuat Lin Ruoyao hancur. Sekarang kau sudah kembali, aku sudah menghapus video-video itu. Jadi kau mengancam ayah, makanya aku bisa kembali? Kalau tidak, apa lagi? Tanpa perlindunganku, kau pasti sudah diusir. Tuan muda kecil, kenapa kau hebat sekali? Jadi, jika nanti kau diintimidasi, datanglah padaku. Baiklah. Bos, semua video sudah dihapus. Apa kau sudah melihat video itu? Aku menyimpan satu dan mengirimkannya ke emailmu. Kau bisa melihatnya jika mau. Jika tidak, menghapusnya juga tidak masalah. Baik. Aku mengerti. Apa kau berjalan tidak melihat-lihat? Kau mengotori gaunku. Apa yang kau foto? Apa kau tahu siapa aku? Kenapa merekam? Kau tahu siapa aku? Perempuan itu tampak lembut di luar, namun sejatinya ia ular berbisa. Sedikit saja lengah, ia akan muncul dan menggigitmu. Jadi hati-hati. Ya.
Tuan muda, Nona Lin sudah datang. Yanzhou, Chen Chen benar-benar tak menyukainya, apa karena dia selalu berpura-pura? Yanzhou, Kenapa kau datang? aku kesini mengantarkan laptop baru untuk Chen Chen. Tapi, sepertinya Chen Chen enggan menemuiku. Barangnya sudah sampai, maka aku pamit dulu. Baik. Suruh sopirnya hati-hati di jalan. Kenapa dia tak menahanku? Baik, kalau begitu aku pamit dulu. Ternyata dia memang sudah melihat video itu. Jangan biarkan aku tahu siapa pelakunya. Tuan muda, ini tadi diberikan tuan muda kecil padaku. Aku kembalikan padamu. Cincin yang dibelikan Chen Chen untukmu, pakailah. Ambil cincinnya dan keluarlah. Jangan sampai aku mengulanginya. Ini dibelikan Chen Chen untukku. Kalau begitu akan kupakai. Supaya Chen Chen tak marah. Kau bilang Yanzhou mengizinkan Sulingyin kembali? Ya, Nona. Sulingyin, jika kau diberi kesempatan namun tetap tak pergi, jangan salahkan aku kalau aku tak sopan. Paman Zhou, di mana Kak Su? Sulingyin berangkat mengantar dokumen untuk tuan muda. Dia berangkat sejam lalu. Ayah, kenapa mendadak meminta Kak Su mengantar dokumen untukmu? Aku tak melakukannya, Sulingyin. Tergesa-gesa sekali. Apa Sulingyin sedang dalam masalah? Muyang, cari lokasi Sulingyin sekarang. Sayang, ayo kita mainkan permainan memalukan. Ini cincin berlian bernilai 5 juta rupiah. Sungguh memberikannya padaku. Asal kau menghancurkannya hari ini. Cincin ini terserah mau kamu apakan. Baik. Baik. Percuma saja kau meronta. Siapa yang menyuruhmu? Menggangguku? Mau kabur? Kau mau kabur kemana? Lari. Silakan kabur. Aku ingin lihat. Sulingyin, oh Sulingyin. Inilah konsekuensi khayalanmu yang sia-sia. Nikmati saja Sulingyin. Ah, Tuan Muda Shen, Tuan Muda Shen. Mengapa Yanzhou muncul? Pulang. Sulingyin. Dasar perempuan licik. Kak Su, kamu baik-baik saja? Tak apa. Mana mungkin tak apa. Tak apa, cuma luka ringan. Syukurlah ayahmu tiba tepat waktu. Chen Chen, biarkan kakak beristirahat dulu. Benar,
Kak Su perlu istirahat dulu. Sisanya serahkan pada aku dan ayah. Baik. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kata si penculik, dia mengincar cincin pemberianmu padanya. Tapi tak apa, aku akan mengusut masalah ini sampai tuntas. Lin Ruoyao, pasti itu ulahnya. Hanya dia yang akan menyasar Kak Su. Tuan muda, jangan bicara sembarangan. Dengan status Nona Lin. Mana mungkin dia menargetkan Nona Su? Kalau kalian tak percaya, akan kuselidiki sendiri. Begitu kutemukan buktinya, aku tak akan melepaskannya. Perempuan kejam itu. Bos, Soal kasus Suling Yin yang kuminta kau selidiki waktu itu, bagaimana progresnya? masih dalam penyelidikan. Sejauh ini tak ada kejanggalan. Suruh dia lakukan tes DNA dengan Chen Chen secepatnya. Ada masalah? Tidak, tak ada. Bos, laporan tes DNA yang Anda suruh saya urus sudah keluar. Menurut Anda, bagaimana hasilnya? Tebak, itu apa? Bilang, Pastinya. Tidak. Bagaimana? Menyenangkan kan? Mustahil kan? Apa bos benar-benar suka pengasuh itu? Ini hasil tesnya. Struktur genetik mereka tidak cocok. Kemungkinan hubungan orang tua anak tereliminasi. Bos, para pelayan di rumah Anda ramai membicarakan. Konon Anda bakal menikahi pengasuh itu. Anda tak sungguh-sungguh kan? keluar. Bukan dia. Halo, Yanzo, ada waktu malam ini? Tayan baru buka restoran barat. Aku mau mengajakmu mencobanya. aku masih ada rapat. Aduh, sudah lama kita tak makan bareng. Lagi pula, bukankah kakek Shen bilang agar kita berdua lebih sering memupuk perasaan? Kita hanya rekan kerja. Tak perlu dengarkan kata-kata kakek. Halo, Yanzo. Suling Yin, kenapa kau kembali? Yanzo, istrimu cuma bisa aku. Silakan, cobalah ini. Rasanya enak sekali. Aromanya wangi sekali. Kak Su, masakanmu sungguh lezat. Syukurlah kalau kamu suka. Coba yang ini juga. Tuan muda, Tidak masalah, duduklah makan bersama. Ayah, rasanya enak. Enak sekali. Kalau ayah menyerahkan Lin Ruoyao kepada pihak berwajib, aku akan minta Kak Su memasak tiap hari. Soal Suling Yin, tak ada sangkut pautnya dengan Lin Ruoyao. Kasus ini sudah diserahkan ke polisi, jangan diusut lagi. Ayah, orang buta saja tahu. Lin Ruoyao otaknya di balik semua ini. Ayah sungguh mengecewakanku. Tuan muda kecil, jangan bertengkar lagi dengan ayahmu. Dan jangan marahi Nona Ruoyao lagi, ya. Kau memang wanita bodoh, dia hampir saja membunuhmu, tapi kau tetap membelanya. Jangan marah, bukankah aku juga memikirkanmu? Apa kau tak ingin punya keluarga bahagia yang harmonis? Apa gunanya hanya berangan-angan? Tak kusangka selera ayah begitu buruk, memilih wanita berhati busuk. Aku akan membuat semua orang tahu jati dirinya. Mau kemana? Jangan-jangan mau bikin masalah lagi? Bos, gawat. Muyang,
Kenapa kau makin ceroboh? Bos, Nona Lin trending lagi. Kalau aku tak memberimu pelajaran hari ini, kau takkan pernah tahu diri. Bos, apa ini ulah tuan muda kecil? Segera hubungi Lin Shi. Minta mereka segera tangani masalah ini. Jangan biarkan masalah ini mempengaruhi IPO. Baik. Yan Zhou. Yan Zhou. Yan Zhou. Ada apa denganmu? Seseorang ingin mencelakaiku. Akhir-akhir ini, seseorang terus-menerus meneleponku. Mereka bilang mereka punya sesuatu yang bisa menjebakku, dan mereka meminta 5 juta rupiah, barulah mereka akan melepaskanku. Hal yang menjebakmu itu adalah ini. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau benar-benar tidak tahu siapa dirimu. Iya. Yan Zhou. Sifatku memang agak kasar dulu, dan aku tidak tahan melihat orang-orang licik yang suka mencuri itu. Itu sebabnya aku melakukan hal-hal yang keterlaluan. Maksudmu gadis yang dipukul itu adalah pencuri? Maaf, Yan Zhou. Bisakah kau memaafkanku? Aku sudah memberitahu keluarga Lin. Minta mereka segera membereskan masalah ini. Terima kasih, Yan Zhou. Malam ini aku akan mentraktirmu makan malam. Aku tahu kau sibuk bekerja, jadi di dekat kantor saja. Nanti ada rapat lagi. Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu. Baiklah. Panas sekali. Chen, Paman Zhou, cepat beritahu Tuan Muda. Baik, aku akan segera mengaturnya. Kepala pelayan, apa jangan-jangan terjadi sesuatu pada Shen Chen? Jangan biarkan dia menggagalkan rencanaku. Tunggu, aku hendak makan malam dengan Lin Ruoyao. Cari dalih untuk menemuiku. Baik. Tentang penculikan terakhir itu, ada kabar dari polisi? Kata polisi, tak ada komplotan ataupun pendukung. Penculik itu pernah ke keluarga Shen untuk memperbaiki pipa. Nomor telepon Su Lingyin. Dia dapatkan saat itu. Semula ia berniat memakai video itu untuk mengintimidasi Su Lingyin agar ia tak melapor polisi. Baiklah, aku mengerti. Ada apa sebenarnya? Mengapa Tuan Muda belum pulang? Saya sudah memerintahkan orang mencari tuan muda di kantor. Anaknya sakit, namun ia tak ditemukan. Pantas saja Chen merasa tak aman. Chen, Kak Su, jangan bicara dulu. Minumlah air. Kemari. Bagaimana? Apakah tenggorokanmu masih sakit? Apakah ada bagian lain yang terasa tidak nyaman? di mana ayahku? Ayahmu sedang sibuk di kantor? Untuk saat ini ia tak bisa datang. Tidak begitu. Pasti dia kembali dipengaruhi wanita licik itu. Kak Su, jangan pernah tinggalkan aku. Dengar ya, Tenang, aku akan senantiasa melindungimu. ayah tak menginginkanku pun tak apa. Kelak kita akan hidup berdua. Kak Su, saat aku dewasa nanti, aku yang akan menjagamu. Apakah aku kurang menarik? Syukurlah dia sudah minum banyak anggur. Anggur ini sangat manjur. Malam ini kau pasti jadi milikku. Yan Zhou. Bos,
Chen Chen sakit. Kenapa harus sekarang? Aku akan kembali. Tidak bisa. Kalau kau pergi, bagaimana aku bisa mabuk dan kacau bersamamu? Maksudku, aku ikut bersamamu, menjenguk Chen Chen, ya. Tidak perlu. Aku akan memintamu yang mengantarmu pulang. Nona Lin, saya antarkan ya. Nona Lin, tasmu belum kau ambil? Ini aku ambil. Sekarang sudah boleh kan? Apa aku tidak memberitahu, bos, kalau Chen Chen benar-benar sakit? Tapi seharusnya tidak apa-apa. Bos seharusnya sudah tahu saat sampai di rumah. Kenapa efek alkoholnya sebesar ini? Shen Yanzhou, jangan-jangan kau juga demam? Tidak panas juga. Ternyata, minum alkohol meninggalkan anaknya yang sakit dan tidak peduli. Masih sempat-sempatnya minum alkohol. Bangunlah, bangun. Ini bukan kamarmu. Jika ingin tidur, kembalilah ke kamarmu sendiri. Berisik sekali. Kalau begitu, bangunlah, Shen Yanzhou. Shen Yanzhou. Akhirnya tenang. Kenapa aku di sini? Kamu mabuk berat tadi malam. Memelukku erat, tidak mau lepas meski sudah kutendang. Sekarang kamu percaya, kan? Atau Tuan Muda ingin melihat lebih banyak lagi? Apa saja yang kulakukan tadi malam? Sudahlah. Sekarang kamu sudah bangun. Cepat keluar. Ya, aku tidak mau ada lebih banyak orang yang melihatnya. Nanti tersebar gosip. Ayah, kenapa ayah ada di kamar Kak Su? Kenapa kamu keluar dengan pakaian seperti itu? Hati-hati nanti sakit lagi. Kak Su, kenapa ayah ada di kamarmu? Ayahmu mabuk tadi malam. Salah masuk kamar. Ayah pasti sengaja. Shen Chen, Kenapa kamu membentaknya? Dia baru demam tinggi tadi malam. Kamu tidak peduli juga tidak apa-apa. Sekarang malah membentaknya. Bagaimana kalau dia ketakutan? Chen Chen. Dia demam tinggi tadi malam. Dia sangat merindukanmu kemarin. Aku tidak merindukan kok. Baik, baik. Tidak merindukan. Jika tidak tahu hasilnya, mereka benar-benar seperti ibu dan anak. Kak Su, kamu tampak lebih cantik tanpa kacamata. Bisakah kamu tidak mengenakannya lagi mulai sekarang? Tidak bisa, saya tak dapat melihat dengan jelas tanpa kacamata. Tuan Muda, tolong pakaikan baju Tuan Muda kecil. Aku juga perlu berganti pakaian. Baik, Shen Yanzhou seharusnya tak menyadarinya, kan? Sepertinya ingatannya takkan pulih. kakek. Yanzhou, bagaimana kabarmu dan Ruoyao belakangan ini? Aku juga telah mendengar beberapa hal tentang Ruoyao belakangan ini. Tapi kita semua tahu seperti apa Ruoyao. Jika kau peduli, engkau harus lebih menghiburnya. Carilah hari baik untuk menikahinya, jangan menundanya terus. Aku dan dia. Apa yang tak cocok? Belum lagi ia pernah menyelamatkanmu. Lihat Chen Chen saja. Meski Chen Chen belum bisa menerimanya, ia sudah begitu berdedikasi pada Chen Chen. Gadis sebaik ini, di mana lagi bisa ditemukan? Kakek, tolong biarkan aku mempertimbangkannya dulu. Memikirkannya? Jika engkau terus begini, meski dia menyukaimu, perasaannya bisa mendingin. Karena engkau tak mau menikahinya, bertunangan dulu. Aku akan bicara dengan keluarga Su. Seperti itu saja. Kakek,
Tuan Muda, mengapa Anda mabuk? Mari, hati-hati. Pelan saja. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ada apa dengan Tuan Muda? Dia kebanyakan minum. Sakit maagnya kambuh. Nona Su, tolong buatkan sup penawar mabuk untuk Tuan Muda ya. Baik. Bisa bantu saya mengangkatnya sebentar? Baik. Jangan pergi. Kita menikah. Apa dia salah orang di dalam mimpinya? Permisi, ada lagi yang bisa saya bantu? Silakan beristirahat. Terima kasih banyak. Perkataan Tuan Muda ini hanya ocehan mabuk. Atau cuma bicara sambil tidur ya? Kenapa aku memimpikan Su Lingyin? Chen Chen belum bangun juga? Tuan Muda kecil, Nona Su mengajaknya bermain layang-layang. Main layang-layang? Kemana? Ke resor baru milik Shenxi. Tapi Tuan Muda tak perlu khawatir. Nona Su akan menjaga sang Tuan Muda kecil dengan baik. Jangan lari terlalu cepat. Hati-hati langkahmu. Ayah, kenapa ayah kemari? Tentu saja untuk mencarimu. Bukankah ayah paling suka bekerja? Setiap kali aku memintanya bermain denganku, dia selalu tidak setuju. Jadi, ayah mau bermain denganku? Kamu mau bermain apa? Layang-layang. Aku dan Kak Su sudah mencoba beberapa kali, tapi tidak bisa terbang. Sini, berikan padaku. Ayo Lingyin. Pegang layang-layangnya. Ikuti ritmeku. Aku bilang lepaskan, kamu lepaskan. Kenapa dia tiba-tiba memanggilku begitu akrab? Baiklah. 3, 2, 1. Ayo sayang. Sudah terbang. Lari pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai jatuh. Lap keringatmu. Mengapa hatiku terasa sedikit kacau? Pasti karena mimpi semalam. Apakah kamu bersenang-senang hari ini? Sangat senang, bisakah kita datang lagi lain kali? Sepertinya akan hujan. Tidak apa-apa, ayo cepat. Seharusnya masih sempat. Tuan Muda, di mana mobilmu diparkir? Serahkan Chen Chen padaku, biar aku saja.
Kak Su, apakah kamu kedinginan? Tidak dingin, ayo kita pulang dulu. Jalan. Tuan muda, aku... Kak Su, apakah kamu masuk angin? Mungkin begitu. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Kak Su, kamu tidak apa-apa. Cepat bangun. Jangan menakutiku. Kak Su, Kak Su. Ada apa dengannya? Kak Su pingsan. Dia mungkin masuk angin. Dia masih lebih cantik tanpa kacamata. Apa yang kupikirkan? Aku akan mencari dokter. Tuan muda, Nona Su sudah minum obatnya. Seharusnya dia akan segera sadar. Kenapa aku selalu memikirkannya? Kak Su, demammu sudah lebih baik? Mana mungkin aku selemah itu. Tidur sebentar saja sudah cukup. Ayo, kita bermain di bawah. Nona Lin, mengapa Anda datang sekarang? Tuan muda tidak ada di rumah. Jadi, apa Anda tahu dia pergi kemana? Mengapa wanita jahat ini datang lagi? Apa yang Anda inginkan dari ayah saya? Wanita sekeji Anda, dia tidak akan menikahi Anda. Anda sebaiknya menyerah saja. Chen, apa yang Anda katakan? Ayah Anda bahkan hampir bertunangan dengan saya. Tidak mungkin. Ayah saya sudah berjanji kepada saya, dia tidak akan menikahi Anda. Chen, saya tahu Anda tidak ingin berpisah dengan ayah Anda. Tetapi Anda harus memikirkan kebahagiaan ayah Anda. Jika Anda tahu diri, sebaiknya pergi jauh-jauh dari sini. Supaya nanti tidak malu kalau sudah bertunangan tapi dibatalkan. Anda yang akan menanggung malu. Ini. Lusa adalah ulang tahun ayah saya. Setelah Yanzhou kembali, bisakah Anda membantuku memberikan 2 undangan ini padanya? Baik, saya akan menyerahkannya kepada Tuan muda. Yanzhou, lusa adalah ulang tahun ayah. Anda harus datang. Kak Su, nanti kamu pakai baju yang cantik lalu ikut aku. Aku kan cuma pengasuh. Kalau pakai baju secantik itu. Untuk apa? Aku tidak mau tahu. Kalau kamu tidak ganti baju, aku juga tidak akan pergi. Baiklah. Kalau begitu aku akan ganti baju. Kakak bidadari, kamu benar-benar seperti bidadari. Sangat cantik. Apa kamu tidak mau melepas kacamata? Tidak bisa. Jika melepas kacamata, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Jika benar-benar dilepas, bagaimana kalau kakek Shen mengenaliku? Di mana? Chen? Dia sedang makan di sana. Siapa wanita di sampingnya itu? Kakek Shen. Wanita itu adalah pengasuh baru Chen. Chen sangat menyukainya.
Dia bahkan bilang ingin menikahinya saat besar nanti. Wanita ini, kenapa terasa sedikit familiar ya? Perkataan anak-anak. Nanti dia akan lupa saat sudah besar. Kalau begitu, kau harus mengawasinya baik-baik. Jangan sampai pengasuh itu memiliki pikiran yang tidak seharusnya. Baik, aku tahu. Ruo Yao, kau datang mencari Yanzhou kan? Aku tidak akan mengganggu kalian. Yanzhou, jaga Ruo Yao baik-baik. Yanzhou, aku sangat senang kau bisa datang. Kalau tidak segera ke sana, perempuan jahat itu akan menempel pada ayah, Kak Su. Aku mau menemui ayah sebentar. Nanti aku akan kembali. Kalau begitu, jangan membuat masalah ya. Baik. Maaf, biar ku bantu bersihkan. Jiang Huai, biar aku sendiri saja. Lebih baik aku yang membantu mengurusnya. Tidak apa-apa, nanti juga kering sendiri. Dia lagi. Pakailah. Kamu, jika butuh uang, bisa bilang padaku. Aku tidak mengejar uang. Lalu kamu mengejar apa? Ling Yin, aku tahu setelah kejadian itu, kamu pasti sangat menderita. Kalau kamu punya kesulitan apapun, bilang saja padaku. Aku tidak punya kesulitan. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih karena selalu peduli padaku. Kalau nanti aku benar-benar menghadapi kesulitan besar, aku pasti akan mencarimu. Teman lama, Kita sudah saling kenal begitu lama, apa aku tidak tahu dirimu? Kamu tidak akan memberitahuku? Sejak kejadian itu, kamu tidak pernah menemuiku sama sekali. Kamu menghadapinya sendiri. apapun yang terjadi di masa lalu, itu sudah berlalu. Biarlah berlalu. Jiang Huai, terima kasih. Pengaruh alkohol pada Su Lingyin akan segera terasa. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. Yanzhou, kamu belum menjawabku. Apakah kamu ada waktu akhir-akhir ini kita pergi bersama untuk melihat gaun pertunangan? Tidak ada waktu. Dan soal pertunangan itu, aku tidak setuju. Yanzhou, apa maksudmu? Masalah pertunangan ini, bukankah kita sudah menyepakatinya? Ayahku akan mengumumkannya sebentar lagi. Aku punya seorang putra. Kamu pantas mendapatkan pilihan yang lebih baik. Aku tidak peduli, Yanzhou. Jika kamu karena hubunganku dengan Chen Chen. Aku percaya, selama aku tulus, Chen Chen pasti akan menerimaku. Lagi pula, kakek, dia masih menantikan acara pertunangan kita. Kamu bisa memilih yang lebih baik. Tetap harus mencari cara untuk mengusir Su Lingyin. Temani aku ke toilet. Cepat, aku sudah tidak tahan. Kenapa anak ini berubah sifat hari ini? Baiklah, ikuti kata Chen Chen. Kenapa penampilanmu tidak sama seperti kemarin? Apa dia membicarakan Shen Yanzhou? Ling Yin,
Apa kamu kesini karena Shen Yanzhou? Sampai bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Shen? Tentu saja tidak. Dua. Shen. Shen. Siapa dia? Jangan pergi. Sayangku. Sayang. Aku akan selalu melindungimu. Sayang. Siapa lagi ini sayang? Panas sekali. Panas sekali. Apa yang kamu lakukan? Suling Yin. Suling Yin? Panas sekali. Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan Muda Shen sepertinya terlalu peduli pada asisten rumah tangganya sendiri, bukan begitu? Melihat hubungan Anda dengan Nona Lin, Anda pergi sambil menggendong asisten rumah tangga seperti ini sepertinya tidak pantas. Pergi dari sini. Satu gelas anggur tidak akan sampai sejauh itu. Apakah Jiang Huai memberinya obat? Jangan pergi. Chen, dasar bajingan kecil. Cepat keluarkan aku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Wanita jahat. Semua ini aku pelajari darimu. Chen, apa maksudmu? Chen, cepat keluarkan aku. Cepat keluarkan aku. Belum menemukan Ruo Yao dan Shen Yanzhou? Kau tahu, kesempatan sebagus untuk mengumumkan pertunangan. Jadi sia-sia. Dua orang ini sangat cemas. Belum juga datang ya? Ingin jadi ibu tiriku. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Kenapa aku di sini? Lari juga cepat sekali. Padahal tadinya ingin dia yang bertanggung jawab. Sini. Kak Su, beberapa hari lagi kita pergi bermain di luar yuk. Pergi bermain? 2 hari ini di luar banyak sekali orang. Apa yang menarik? Kita pergi bermain ke tempat ini saja. Kamu ingin mendaki gunung? Tidak bisa, harus bilang pada ayahmu. Aku tidak bisa membawamu sendiri. Tanya saja. Kalian mau mendaki gunung? Ada apa? Untungnya tidak terlalu bengkak, siram dengan air dingin. Aku sudah menyetujui, kalian akan mendaki gunung dengan Chen. Aku menyetujuinya, tapi aku juga ikut. Aku khawatir di jalan tidak aman. Aku tidak tenang. Baiklah. Kalau begitu aku akan menyiapkan perlengkapan mendaki gunung. Kak Su, kenapa bawa barang sebanyak ini?
Bukankah ini agar nanti tidak kekurangan, tidak bisa dibeli di gunung? Kita tidak menginap di gunung. Tidak perlu membawa tenda. Oh. Berikan tasnya padaku. Tasnya. Ayah, akhirnya ayah melakukan sesuatu yang tidak terduga. Halo Muyang. Bagaimana? Oh, baik. Mengerti. Ling Yin. Ayah, apa dia akan baik-baik saja? Dokter, apa dia baik-baik saja? Dia sudah baik-baik saja. Baguslah. Dia sudah baik-baik saja. Suling Yin. Ya, seharusnya bagian dari kecelakaan itu, pemandangan serupa menstimulasi otak, membuatmu memulihkan sebagian ingatan. Untuk ingatan yang selanjutnya, itu juga akan pulih secara bertahap. Tapi ingatan awal yang cukup kacau akan membuatmu bingung. Suling Yin, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Atau? Suling Yin, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Atau? Tapi ingatan yang cukup kacau di awal akan membuatmu bingung. Kebingungan ingatan. Aku masih hidup. Chen Chen. Jangan bergerak. Chen Chen baik-baik saja. Kamu jangan banyak bergerak. Kamu baru saja selesai operasi. Ada yang ingin kamu makan. Apa saja boleh. Kalau begitu, aku akan menyuruh seseorang membuat bubur untukmu. Tuan muda, apa tidak kembali? Ada beberapa hal yang ingin aku katakan padamu. Sejak terakhir kali kamu berlumuran darah, tergeletak di depanku. Setelah kembali, aku selalu bermimpi. Apa kita pernah saling mengenal sebelumnya? Tidak kenal. Dia tidak benar-benar mengingatnya, kan? Tidak apa-apa. Bukan itu yang ingin aku katakan. Aku ingin mengatakan. Suling Yin. Aku menyukaimu. Tuan muda. Aku menyukaimu. Tuan muda, Anda pasti bercanda, kan? Aku tidak bercanda. Aku tidak tiba-tiba menyukaimu. Sebenarnya, kamu bisa merasakannya, bukan?
Kamu tidak perlu khawatir tentang pertunanganku dengan Lin Ruoyao. Aku sudah membicarakannya dengan kakek bagaimana cara membatalkan pertunangan ini. Tuan muda, aku hanyalah seorang pengasuh. Tidak masalah, aku tidak peduli. Aku peduli. Tunggu. Keluarga Su sudah bangkrut. Tuan Besar Shen tidak ingin bertemu denganmu. Silakan kembali. Ambang batas di keluarga Shen seperti ini bukan orang sepertiku yang bisa masuk begitu saja. Tuan muda, aku di rumahmu. Sungguh hanya ingin merawat tuan muda kecil dengan baik. Aku mengerti. Tuan muda, aku sedikit lelah. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu istirahatlah yang baik. Orang yang meninggalkanku 5 tahun lalu, 5 tahun kemudian mengatakan menyukaiku. Sungguh lucu. Dibandingkan mawar, aku lebih suka bunga matahari. Lain kali bawakan aku bunga matahari saja. Baik. Kenapa? Tuan muda, Sulingin bilang dia mau mengundurkan diri. Apa? Kamu mau kemana? Aku ada urusan yang harus kurus duluan. Kamu bilang mau menemaniku seumur hidup. Apakah ayah memarahimu atau dia mau mengusirmu? Tidak, Kalau begitu, kenapa kamu mengemasi barang-barang? Chen. Bagaimana kalau kita pindah dan tinggal bersama? Mau tidak? Mau. Aku sudah tidak mau tinggal di sini sejak dulu. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Jangan khawatir, aku punya banyak uang. Pasti bisa menafkahimu. Baiklah. Chen. Ayah. Aku mau berkemas. Ayah. Kamu mau melakukan apa? Tuan muda, aku ingin pindah dan tinggal di luar. Tuan muda kecil juga ingin tinggal di luar bersamaku. Tidak mungkin. Mengapa kita tidak bisa tinggal di luar? Ayo kita beres-beres barang. Bawa dia. Aku tidak mau pergi, lepaskan aku. Tuan muda, Jika kamu mengkhawatirkannya, tinggallah di sini. Tuan, surat pengunduran diriku akan kukirimkan ke emailmu. Gajiku akan dibayar sesuai dengan jumlah hari kerjaku saja. Kamu begitu ingin pergi. Apakah itu karena perkataanku kemarin? Tuan, aku tidak ingin diomongkan orang. Aku juga tidak mau dikatakan sebagai pihak ketiga yang mengganggu pernikahan orang lain. Tidak ada yang akan mengatakan itu. Tapi Tuan, aku tidak menyukaimu. Tuan muda, maukah Anda makan sedikit saja? Sedikit saja. Tidak, jika tidak mengizinkanku mencari Kak Su, aku tidak akan makan. Dia masih tidak mau makan ya? Tuan muda bersikeras ingin Nona Su. Apakah Sulingyin masih di bawah? Sepertinya begitu. Pagi ini dia terus mondar-mandir di sekitar sini. Mungkin dia pasti mengkhawatirkan Tuan muda. Biarkan saja dia. Tidak tahu dia ini menangis dan membuat keributan belajar dari siapa. Kalau begitu, aku akan segera memberitahu Tuan muda. Dia pasti akan sangat senang. Kak Su,
Cincin. Nyonya, bagaimana menurut Anda dengan apartemen ini? 2 kamar tidur dan 1 ruang keluarga. Pas sekali untuk Anda, istri, dan anak-anak Anda tinggal. Cincin, kamu suka tidak? Lumayan. Berapa harga apartemen ini? 4.800 per bulan, listrik dihitung terpisah, Rp500 per kilowatt jam, 1 bulan uang jaminan, 3 bulan uang sewa di muka. Bagaimana menurut Anda, Nyonya? Mahal sekali. Bisakah harganya diturunkan sedikit apartemen ini? Paling luas hanya 60 meter persegi kan? Ini adalah lokasi di pusat kota. Harga di sini sudah terhitung sangat murah. Kak Su, apakah kakak tidak punya uang? Gunakan saja kartu saya. Anak kecil mana mungkin punya uang? Ternyata kartu hitam. Bisa, tentu saja bisa. Tidak bisa. Saya punya uang. Ayah bilang, uang di kartu ini bisa kita gunakan sesuka hati. Kalau begitu, saya semakin tidak bisa menggunakannya. Maaf, mohon tunggu sebentar. Baik. Klien yang sedang kamu layani sekarang, apakah nama belakangnya Su? Suka dengan set ini? Bisa saja. Nona Su. Ya? Nona Su, jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangan kontraknya hari ini. Kebetulan hari ini perusahaan sedang ada acara ulang tahun, ada undian sewa rumah gratis. Maksimal bisa gratis sewa 1 tahun. Benarkah? Tentu saja, benar. Kami adalah perusahaan yang sah, mana mungkin menipu Anda. Keberuntunganku bagus sekali. Selamat untuk Anda. Kami akan di masa depan membayar sewa rumah Anda selama 1 tahun. Anda bisa tinggal dengan tenang. Baik, terima kasih. Melayani Anda adalah kehormatan bagi saya. Chen, sewa rumah 1 tahun, ini terlalu beruntung. Nanti mau makan apa? Kita akan beli semuanya di supermarket untukmu. Baik. Tuan Shen, hal yang Anda minta sudah kami bereskan. Ini adalah kontrak. Semua apartemen kosong di gedung itu ditambah unit Nonasu, total 11 unit. Tuan Shen, kami menantikan kerjasama berikutnya. Manajer memang benar grup Shen ya, langsung membeli 11 unit apartemen dan tidak disewakan. Ada grup Shen sebagai dewa kekayaan kita, tidak perlu khawatir bangkrut lagi nanti. Oh ya, beritahu pihak manajemen gedung, jika Nonasu ada masalah apapun, harus segera ditangani. Orang yang disayangi dewa kekayaan tidak boleh disakiti. Jangan khawatir, saya akan langsung pergi. Enak tidak? Enak. Kalau begitu aku juga mau coba sedikit. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kamu membawa putraku, tapi meninggalkannya sendirian di rumah. Aku pergi wawancara kerja. Kalau kamu kekurangan uang, aku sudah memberikan kartu hitam pada Chen Chen. Tidak perlu. Aku punya 2 tangan dan kaki, bisa menghidupi diriku dan Chen Chen. Kak Su, aku sudah bilang aku akan menghidupimu. Ini ayahku yang suruh koki di rumah yang masak. Dia bahkan sengaja memberimu 1 porsi. Aku tahu kamu tidak makan makanan yang digoreng. Jadi aku membawakanmu spaghetti. Makanlah. Kak Su.
Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apakah kamu menyukai Kak Su? Apa kau menyukai Kak Su? Chen Chen, kau sangat menyukai Kak Su, bukan? Kalau begitu, bagaimana kalau dia jadi ibumu? Tidak mau. Ada apa? Tidak ada, aku sedang berbicara dengan Chen Chen. Kenapa dia menatapku seperti itu? Baiklah, aku akan kembali ke dapur untuk membersihkan. Chen Chen, jika dia menjadi ibumu, maka dia bisa tinggal di rumah kita. Dan dia tidak akan terpisah darimu. Bukankah itu bagus? Tidak bagus. Kau punya pertunangan dengan wanita jahat itu. Dan sekarang kau ingin menyusahkan Kak Su lagi. Kau sangat bajingan. Aku harus membatalkan pertunangan ini lebih cepat. Setelah makan malam, apa yang kamu dan ayahmu bisik-bisikan, ya? Kak Su, kamu suka ayahku? Ayo, ulang. Sebenarnya, ayahku cukup baik kok. Kalau Kak Su bisa jadi ibuku, pasti menyenangkan. Jangan khawatir, tidak peduli dengan siapa dia menikah. Aku akan selalu menemanimu. Menyenangkan. Menyenangkan. Ling Yin, kenapa kamu di sini? Aku membawa Chen Chen jalan-jalan. Kudengar kamu sudah meninggalkan keluarga Shen. Kenapa masih jadi pengasuh anak ini? Aku punya alasan sendiri. Itu, besok aku akan kembali ke Jing City. Besok, kalau begitu semoga perjalananmu lancar. Jika kamu bersedia, kembalilah ke Jing City bersamaku. Aku bisa menjagamu dengan baik. Tidak perlu. Kak Su, kamu bilang akan menemaniku seumur hidup. Mengapa belum pulang? Kalian pergi kemana hari ini? Mengapa kamu ada di sini? Makan malam. Kalau begitu, pulang saja dan minta Koki membuatkan makanan untukmu. Aku tidak membeli bahan makanan hari ini. Lagi pula sudah sangat malam. Terlalu jauh. Ayah pasti lapar ya. Beberapa orang sudah makan dengan pria lain. Siapa yang peduli kamu lapar atau tidak? Kamu sendiri juga makan banyak. Tuan muda, hari ini aku dan Chen Chen makan di luar. Bagaimana kalau kita pulang saja? Terlalu jauh, aku lapar sekarang juga. Kemarilah, Chen Chen. Hari ini kalian pergi makan dengan siapa? Siapa lagi? Si Jiang itu. Sepertinya Su Lingyin punya hubungan yang cukup baik dengan si Jiang itu. Kamu harus hati-hati ya. Mengapa harus hati-hati? Hati-hati. Dia merebutnya. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Jiang Huai memiliki latar belakang keluarga dan penampilan yang sangat baik. Su Lingyin baru berusia 20-an. Dia belum menikah dan belum ada yang melamar. Jika dia jatuh hati, menurutmu, apakah dia akan membawa putra mantan majikannya kembali ke Jingxi bersama-sama? Dia sudah berjanji padaku, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Kamu benar-benar berpikir seorang wanita lajang akan membawa anak yang masih ingusan. Di sisinya seumur hidup tanpa menikah? Aku tidak peduli, dia bilang tidak akan meninggalkanku. Sini sayang, kemari. Ayah akan mengajarimu sebuah cara, agar kamu tidak perlu khawatir tentang masa depan. Mau dengar? Mau. Jadikan dia ibumu. Dengan begitu dia tidak akan meninggalkanmu, dan tidak perlu takut si Jiang membawanya pergi.
Benarkah aku harus membantu ayah mengejar Kak Su? Harus makan di restoran ini? Kak Su, aku ingin ke toilet. Kakak masuk duluan saja. Halo. Apakah Anda sudah memesan tempat untuk sore ini? Mari ikut saya. Kenapa kamu bisa di sini? Frekuensi kalimatku ini akhir-akhir ini agak tinggi ya. Chen Chen belum memberitahumu kan? Hari ini aku yang traktir. Duduk. Mungkin sebaiknya aku pergi melihat Chen Chen saja. Jangan sampai terjadi apa-apa di toilet. Aku yang menyuruh Chen Chen berbohong padamu. Sebenarnya aku ingin mengajakmu berkencan. Tapi aku takut kamu tidak mau datang. Itu, aku sebaiknya menemani Chen Chen saja. Dia juga belum makan. Tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkannya kelaparan. Muyang menemaninya. Menurutku lebih baik aku yang menemaninya. Jika kamu hanya bercanda denganku, aku tidak punya banyak waktu. Kamu pikir, aku hanya bercanda denganmu secara tiba-tiba? Bukankah begitu? Anda adalah Presiden Direktur Grup Shen yang terhormat. Wanita macam apa yang tidak bisa Anda dapatkan? Kalau bukan karena iseng saja, apa mungkin Anda akan tertarik pada saya? Suling Yin, tidak pernah ada seorang wanita yang bisa membuat saya tertarik hanya karena iseng. Anda adalah yang pertama. Kata-kata Anda, saya tidak percaya satu kata pun. Tolong lepaskan saya. Ayah, aku sudah sangat membantu ayah. Kenapa ayah tidak bisa menaklukkan Nona Su? Kalau begitu, katakan pada ayah, bagaimana dulu kamu menaklukkannya? Sepertinya aku juga tidak menaklukkannya. Dia yang terus menaklukkanku. Apakah saya terlalu terburu-buru? Nona Su tidak pernah merasakannya. Nonton film bersama keluarga. Sungguh bahagia. Aku ingin ke toilet. Pergilah. Tuan muda Anda. Nonton film. Shen Yanzhou. Menonton film. Lepaskan tanganku. Aku akan melihat Chen Chen. Jika kamu pergi sekarang, aku akan menjelek-jelekanmu padanya. Cepat lihat. Dia ternyata tertidur. Hei, bangunlah. Tidak tahu sudah berapa lama dia tidak tidur. Filmnya sudah selesai. Kenapa dia bisa tertidur? Sudah selesai. Ponselmu terus berdering. Yanzhou, aku tidak akan setuju untuk membatalkan pertunangan. Jadi kapan kamu akan melepaskan tanganku? Apa yang kulakukan ini membuatmu tidak senang? Ya, memang tidak senang.
Lalu apa yang harus kulakukan agar kamu senang? Lalu, apa yang harus aku lakukan agar kamu bahagia? Shen Yanzhou, apa kamu masih tidak mengerti? Kita berdua pada dasarnya adalah dua dunia yang berbeda. Kita tidak mungkin bersama sekarang, dan di masa depan pun tidak akan ada hasilnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu yang memasang penghalang di hatimu. Antara kita ada lebih dari satu jurang pemisah. Jika kita melewati yang satu ini, masih ada lagi dan lagi. Luka-luka itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Jadi, tolong jangan begini lagi di kemudian hari. Su Lingyin, aku ingat, dulu kamu bukan orang yang pandai berdebat. Apa aku berbuat salah lagi? Kita harus membatalkan pertunangan ini dulu. Kakek, mari kita bicara lagi. Nona Lin, ada apa kamu mencariku? Nona Su, orang sepertimu sudah sering aku lihat. Kamu tidak melepaskan Yanzhou, bukankah itu hanya demi uang? Sekarang aku memberimu. Aku harap kamu bisa meninggalkan Haishi. Dan jangan pernah kembali. Nona Lin, aku tidak akan menerima cek ini. Aku tidak akan meninggalkan Haishi. Su Lingyin, jangan sampai kamu menyesal. Nona Lin, sepertinya kamu salah paham padaku. Salah paham. Su Lingyin, jangan kira aku tidak tahu latar belakangmu. Apa maksudmu? Jika Chen Chen tahu ibu kandungnya adalah orang yang rela menjualnya demi uang 1 hingga 2 juta rupiah tunai, menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Bagaimana dia bisa tahu? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jangan pura-pura bodoh, Su Lingyin. Dulu kau menyembunyikan masalah keluarga Su dan menggunakan segala cara untuk menjebak Yanzhou ke ranjang. Saya tidak melakukannya. Kau bilang tidak, lalu aku harus percaya begitu saja? Su Lingyin, kalau kau punya kesadaran diri, kau seharusnya menghilang seperti 5 tahun lalu, tanpa jejak. Jika Yanzhou mengetahuinya, menurutmu dia akan mempercayaimu? Tentu saja tidak. 5 tahun lalu dia saja tidak percaya. Bagaimana mungkin sekarang dia percaya? Dan Chen Chen, jika dia tahu ibu kandungnya adalah seorang wanita yang demi uang bisa melakukan apa saja, bagaimana perasaannya? Apakah dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya seumur hidup? Jangan beritahu Chen Chen. Saya bukan filantropis. Saya akan pergi. Saya akan meninggalkan Shen Yanzhou sepenuhnya. Dan juga Chen Chen. Setelah Anda menikah dengan Shen Yanzhou, Anda akan menjadi satu-satunya ibu bagi Chen Chen. Su Lingyin, sebaiknya kau menepati janjimu. Jika tidak, saya punya 100 cara untuk membuat anakmu tidak pernah bisa mengangkat kepalanya seumur hidup. Kamu membatalkan pertunangan? Apakah ini demi pengasuh bernama Su itu? Sudah kuduga, dia bukan wanita yang tenang. Saya menyukainya. Dia menghindari kecurigaan. Dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Lalu mengapa Chen Chen masih bersamanya? 5 tahun telah berlalu. Mengapa kamu masih tidak belajar dari kesalahan? Apa kamu lupa pelajaran dari Ibu Chen Chen? Berbicara tentang Ibu Chen Chen, kakek, katakan padaku, dulu dia tahu saya sudah menikah, namun dia masih mengganggu saya. Kemudian karena tidak bisa masuk keluarga Shen, dia menjual Chen Chen. Apakah yang Anda katakan ini benar? Apa aku akan berbohong padamu?
Halo, Ayah, apakah ayah yang membawa pergi Kak Su? apa? Su Lingyin menghilang? Jangan khawatir, nanti aku akan menemuimu. Kakek, apakah ini perbuatanmu? Bukan aku. Mungkinkah dia pergi sendiri? Chen Chen, Ayah adalah Lin Ruoyao. apa? Sebelum Kak Su menghilang, dia bertemu dengan Lin Ruoyao. Lin Ruoyao. Apakah Lin Ruoyao ada di rumah? Nona dia. Chen Chen, Yanzhou, kenapa kalian datang? Wanita jahat, kemana kau sebenarnya membawa Kak Su? Kenapa dia menghilang? Bukankah Su Lingyin hanya pengasuh di rumahmu? Dia menghilang. Kau dan Su Lingyin terakhir bertemu di kafe. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah Su Lingyin memberitahu mereka? Aku hanya melihat Chen Chen sangat menyukainya, jadi aku meminta beberapa tips darinya. Jangan pura-pura. Kalau kau tidak memberitahu di mana Kak Su, aku akan mengungkap semua keburukanmu dan membuat semua orang tahu, agar semua orang tahu wajah aslimu yang jahat. Tuan Muda Shen, apakah putriku belum cukup baik padamu? Kenapa kau harus mempersulitnya seperti ini? Yanzhou, Ayah. Ayah. Yanzhou, Su Lingyin, sudah saatnya seperti ini. Kau masih memikirkannya? Apa bagusnya Su Lingyin? Dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali. Tidak apa-apa. Ada apa dengan anak ini? Ruoyao, Su Lingyin yang kalian bicarakan itu, ada apa? Jangan-jangan yang dari keluarga Su itu sudah kembali? Ibu, jangan khawatir. Jangan bilang dia tidak tahu. Sekalipun dia tahu, memangnya kenapa? Kita adalah persaingan bisnis yang normal, yang tidak mampu harus menyerah. Betul. Cari Su Lingyin untukku. Aku ingin dia mati. Daddy, apakah kamu baik-baik saja? tadi dokter sudah memberitahumu kan? Kakek, Kakek buyut. Yanzhou, ada apa dengan lukamu? Wanita jahat itu, Mami, mendorongku. Daddy menabrak kepalanya karena menyelamatkanku. Su Lingyin terakhir bertemu dengan Ruoyao. Kami ingin menanyakan keberadaannya, tapi Nyonya Lin mengira Chen Chen mengganggu Ruoyao, lalu mendorong Chen Chen. Setelah itu, seperti yang Chen Chen katakan. Lagi-lagi pengasuh itu hilang ya hilang saja. Banyak orang ingin menjadi pengasuh di keluarga Shen. Kamu malah datang mempertanyakan tunanganmu. Apakah kamu mempertimbangkan perasaan keluarga Lin? Kakek, kamu jelas-jelas tahu dia adalah ibu Chen Chen. Dan juga istriku. Kak Su adalah momiku. Kamu sudah ingat? Ya, aku sudah ingat semuanya. Daddy, sebenarnya ada apa ini? Bagaimana Kak Su bisa menjadi momiku? Setelah ayah menikah dengan momimu. Aku amnesia karena kecelakaan mobil. Adapun momimu, mengapa tidak mau mengakui kami? Mungkin harus bertanya pada kakek buyut. Kamu menyalahkanku? Apa kau menyalahkanku? Wanita itu menyembunyikan kebenaran tentang keluarga Su dan menggunakan cara-cara licik untuk menipumu agar menikah. Aku menyuruhmu putus dengannya. Apakah itu salahku? Aku sudah tahu tentang keadaan keluarga Su sejak lama. Akulah. Dan nenek yang menyembunyikannya darimu. Nenekmu juga tahu? Ya.
Su Lingyin telah menyelamatkan nyawa nenek. Jadi dia ingin kita bersama. Tapi nenek takut kau tidak setuju. Jadi dia menyembunyikannya darimu, agar kita bisa bersama. Kalian sudah bersama. Akulah yang menyukainya. Awalnya aku ingin menyatakan perasaanku padanya. Tapi aku dijebak saat pesta minum. Dia mengkhawatirkanku dan datang mencariku. Jika ada yang harus disalahkan, itu hanya diriku sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Tapi Ruo Yao bilang, Kakek, aku tidak tahu apa yang Ruo Yao katakan padamu. Tapi di matamu, apakah aku seorang yang mudah ditipu oleh wanita si bodoh itu? Kakek, sekarang aku hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Mengapa dia kembali kali ini? Dan tidak mau mengakui kita? saat itu aku kira kau ditipu olehnya. Kebetulan kau hilang ingatan. Aku menyuruh orang memberitahunya bahwa engkau tahu wajah aslinya. Aku mengancamnya dengan biaya pengobatan kakeknya agar dia menceraikanmu dan menyerahkan Chen Chen. Jadi, perjanjian itu berasal dari sana. Kakek, bagaimana bisa engkau melakukan ini? Aku. Sekarang yang terpenting adalah menemukan Su Lingyin terlebih dahulu. Kakek, jaringanmu lebih luas dariku. Aku yakin kau bisa menemukannya lebih cepat. Baiklah. Aku ingat Lin Ruoyao yang menabrakku. Dia yang membawa saya ke rumah sakit, dan dia juga yang menabrak saya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dia punya keberanian sebesar itu. Keluarga Lin sudah tamat. Bos, Nona Su sudah ditemukan. Di mana Mami? Cepat ajak saya menemuinya. Yanzhou, kondisi tubuhmu belum pulih. Saya baik-baik saja. Jika saya tidak segera mengajak Chen Chen menemuinya, saya tidak akan punya istri lagi. Saya tidak tahu bagaimana kabar Chen Chen sekarang. Apakah dia menangis dan tidak mau tidur? Mami. Chen Chen. Kamu memanggil saya apa barusan? Mami. Saya tahu kamu sudah mengingat semuanya. Saya juga bisa pergi. Tapi saya berharap kamu tidak akan menghalangi saya bertemu Chen Chen. Kamu adalah ibu Chen Chen. Bagaimana mungkin saya menghalangi kalian bertemu? Maafkan saya. Telah membuatmu berpisah dengan Chen Chen selama bertahun-tahun. 5 tahun lalu saya kecelakaan dan kehilangan ingatan. Kakek membohongi saya dan mengatakan kita sudah bercerai. Jadi saya tidak pernah tahu. Ibu kandung Chen Chen adalah orang yang sama dengan mantan istri saya. Apa? Maafkan saya, Lingyin. Mami, kakek buyut malu bertemu denganmu. Dia bilang padaku, semua asetnya akan diwariskan kepadamu. Sudah disahkan, jika kamu tidak memaafkan kakek buyut dan ayah, kamu bisa tinggal denganku seperti dulu. Oke, ayah? Baik. Tetapi, saya juga ingin mengunjungi kalian. Mami. Baiklah. Ada apa kalian mencariku? Setelah penyelidikan, Anda diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Mohon ikut kami. Harum sekali. Ayo. Waktunya makan. Keahlian memasakmu sudah meningkat ya? Aku belajar dari koki di rumah. Ayo makan. Oh benar. Sidang akan dimulai besok. Apa kau mau menghadirinya sebagai pendengar? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kau yang sudah merayu Yanzhou. Kau pantas mati.
Ngomong-ngomong, Su Lingyin, kau pasti belum tahu kan? Waktu itu keluarga Sumu bangkrut, itu karena keluarga kami bekerja sama dengan orang lain. Karena aku melihatmu bersama Yenjo, aku tidak senang. Sekarang kau masih ingin bersamanya? Gila. Kau tidak perlu mengadu domba. Keluarga Su dan keluarga Lin memang sudah bersaing. Krisis yang menyebabkan kebangkrutan grup Su sudah muncul, bahkan sebelum aku dan Shen Yanzhou bertemu sudah muncul. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Shen Yanzhou seharusnya sedang memasak di rumah, menungguku pulang. Dasar wanita jalang, Su Lingyin. Kau wanita jalang, kau pantas mati. Sudahlah, tidak ada yang bagus untuk didengar. Salah satu produk paling klasik dari grup Lin ada masalah. Aku yakin tidak akan lama lagi. Besok akan muncul berbagai berita negatif. Ditambah dengan berbagai kasus penghindaran pajak industri baru yang mereka investasikan besar-besaran. Pasti akan terbengkalai. Saat itu mereka akan menghadapi ganti rugi besar-besaran. Terima kasih. Kalau begitu, apa aku bisa tidur di sini malam ini? Agar lebih mudah mengantar Chen sekolah besok. Tidak, aku mau tidur sama Mommy. Kalau begitu kau tidur di kamar tamu malam ini, Chen akan tetap tidur bersamaku. Baiklah, ayo makan. Bunga matahari ini dia yang taruh kan? Mami, coba tebak, bunga matahari ini dikirim oleh siapa? Di kamarku selain kamu ya cuma Dedi kamu. Kalau begitu, kamu harus berterima kasih kepada Dedi kan? Dasar anak nakal. Bagaimana jika Mommy tidak mau pergi? Kalau begitu, tidak usah pergi saja. Aku akan selalu mendukung Mommy. Jika kamu seperti ini, pasti Dedi kamu akan marah. Tidak akan. Aku sedang membantunya mengejar Mommy. Hari ini bangun pagi sekali. Aku akan ambilkan semangkuk untukmu. Terima kasih untuk bunga matahari ini. Asal kamu suka saja. Ngomong-ngomong soal bunga matahari, sebelumnya kamu juga memberiku kalung bunga matahari. Waktu itu kamu sudah mengingatku. Tidak. Aku hanya merasa, kalung itu mungkin akan kamu sukai. Lalu kenapa kamu menyukaiku? Meskipun sebelum hilang ingatan, kita baru kenal 2 bulan kan? Aku juga tidak tahu. Mungkin kecantikanmu, atau mungkin kepribadianmu. Aku tidak bisa menjelaskan secara spesifik bagian mana. Tapi saat aku mulai menyukaimu, segala sesuatu tentangmu sangat menarik bagiku. Aku akan membangunkan Chen. Kalau kamu tidak keberatan, kamar tamu bisa kamu pakai. Aku tidak keberatan. Ucapkan selamat tinggal pada Mommy. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jadi kita sudah resmi berpacaran kan? Apakah kamu sudah menyatakan perasaanmu? Sudahkah kamu menyatakan cintamu? Baru kita bersama. Aku mengerti. Ayo. Su Lingyin. Aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Demi bunga matahari ini, aku bersedia.